Dan di sini sudah ada dua narasumber yang akan memberikan kita inspirasi bagaimana sih perjuangan itu. Nah, kalau tahun-tahun dulu sebelum merdeka kita berjuang melawan penjajah. Nah, kalau sekarang ada perjuangan lain bagi seorang ibu untuk mempertahankan eksistensi sebagai ibu, bagaimana tetap tegaknya sebuah keluarga, karena kalau keluarga tanpa ibu itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena itu bagaimana sih perjalanan Ibu Jenny ini berjuang melawan anugerah Allah yang berupa penyakit kanker payudara, begitu ya Ibu. Nah, kita bisa mengambil cerita dan bisa memetik pengalaman dari beliau. Bagaimana sih Ibu ceritanya awal-awalnya Ibu personal Ibu terjangkit penyakit kanker payudara? Ya, selamat sore. Selamat sore. Masih dibenerin nih. Ya, selamat siang Bu Yeni. Ya, selamat siang. Kayak mesti saya menjauh dari speaker Bu. Agak-agak jontak sama speakernya. Oke, Ibu Yeni kalau nggak salah ini aktif di ini ya, Rumah Sakit Mitra Keluarga ini sebenarnya untuk psikolog apa Ibu? Psikolog anak atau? Kebetulan saya di Mitra Keluarga sebagai mungkin senior psikolog ya. Jadi semua problem permasalahan itu saya handle. Jadi kayaknya kalau udah kena yang problem yang susah-susah dilempar ke saya gitu. Berarti semua penderita sakit ya yang ya, ya. Gitu. Tapi kan problem itu kan semua orang punya masalah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan informasi atau bisa memberikan sesuatu yang membuat mereka nyaman. Nah, ini yang harus saya berikan. Mungkin itu saat yang sedikit lanjutkan. Bukan karena saya seorang psikolog klinis, saya selalu memberikan kekuatan kepada klien-klien saya atau pasien-pasien saya. Itu mungkin salah satunya motivasi saya untuk bisa memperkuatkan diri saya juga pada waktu saya terkena kanker payudara, mungkin seperti itu. Oh, jadi sembari kita memberikan inspirasi atau masukan atau motivasi kepada pasien, itu otomatis juga ibaratnya memotivasi diri sendiri, begitu ya? Sangat betul. Wow, jadi, ini bisa kita terapkan para ibu-ibu dan pengunjung semua yang ada di Grand City Mall, bahwa memberikan nasihat atau masukan atau motivasi kepada orang lain itu otomatis memotivasi diri kita sendiri. Bagus sekali. Mungkin kalau saya bukan seorang psikolog juga, saya hanya berpikir bahwa kanker payudara itu hanya merupakan sebuah penyakit, ya, apapun. Tapi memang saat ini mungkin semua wanita itu ada kecenderungan kalau sudah dengar, apalagi menderita, itu mungkin momok bagi wanita, apakah muda maupun yang sudah tua. Karena kanker payudara itu sebetulnya ternyata sudah ada di anak-anak remaja juga saat ini. Ya. Berarti bukan hanya setelah menjadi ibu-ibu, tidak juga. Nah, ini yang perlu kita ketahui, dari mana sumber dari penyakit ini, kenapa kok sudah ada di para remaja, wanita remaja. Bukan para wanita yang sudah pernah melahirkan, yang itu ada yang berhubungan dengan ASI ya di sini. Tapi ternyata tidak, para remaja pun sudah ada yang terjangkit seperti itu. Berarti mindsetnya masyarakat bahwa kalau masih muda itu nggak takut punya penyakit apa-apa, itu nggak, kurang pas ya. Senang. Yang kemarin saya ketahui beberapa
bukan mereka tidak takut, justru sekarang mereka lebih cemas daripada kita dahulu. Itu karena ya orang sudah tervonis kanker payudara, yang ada yang dalam image dia itu adalah identik dengan kematian, itu aja. Berarti di dalam masyarakat itu kalau ada asumsi atau ada pemayo cancer means death, nek kanker itu mesti mati. Ya. Itu ada benarnya. Betul ya? Tidak usah mereka, saya pun pada waktu divonis pertama, kegelisahan saya itu sangat tinggi. Jadi mungkin 2 hari saya itu melarikan diri dari lingkungan keluarga. Karena begitu saya divonis, ini berkecamuk, kanker. Karena pada saat itu yang kita khawatirkan adalah memang kanker payudara pada setiap wanita. Tapi karena situasional yang memang teman-teman ini cukup dekat, yang mereka pengen saya sehat, ibaratnya saya tuh ditangkap, langsung dikembalikan ke dokter, dihadapkan ke dokter, dan dokter sudah kompromis dengan internal saya, dengan sahabat saya, jangan pakai besok, lusa atau bulan depan, minggu depan, ada hari itu juga sign untuk operasi besok. Sehingga saya tidak ada pilihan untuk oke. Tapi ternyata pada hari saya mau operasi, saya pede karena yang ada di benak saya hanya saya kena penyakit kanker payudara. Dan ini saya berkonsultasi dengan dokter dan tidak ada pilihan lain. Beberapa teman memberikan informasi, ayo kita ke alternatif. Tapi yang saya pikir adalah dokter itu pilihan yang tepat buat saya. Sehingga disitulah saya punya inisiatif untuk oke, saya akan sign untuk operasi kanker payudara. Ternyata operasi pertama hanya kita diambil benjolan 2 sebelah kiri. Sebelah kiri benjolan 2 ada cukup besar. Setelah diambil biopsi mungkin. bukan kita Diangkat masuk ke lab ya. Oh iya. Dan dilihat ternyata sudah ada penyebaran. Berarti bukan hanya yang diambil itu saja, sisanya masih ya? Tidak, sudah ada penyebaran. Akhirnya ada operasi berikutnya. Setelah hasil keluar, saya harus melakukan operasi kedua dan angkat payudara keseluruhan. Gitu. Berarti diangkat keseluruhan payudaranya ya, satu payudara itu diangkat semua, tidak seperti awalnya hanya diambil benjolannya. Tidak, benjolan. Bagaimana perasaan ibu pada saat itu karena harus kehilangan salah satu organ tubuh yang boleh dibilang itu adalah aset bagi wanita? Nah, mungkin hal itu saya tidak berpikir. Yang saya pikir hanya saya buang penyakit. Itu aja. Jadi kita harus memotivasi bahwa mindset kita adalah sehat, sembuh, bukan bagaimana kita kehilangan ya. Betul. Karena saya hanya berpikir saat itu kanker payudara saya terserang satu penyakit yang disebut kanker. Dan di sini saya hanya ada pilihan bahwa kanker itu adalah penyakit. Dan saya tidak berpikir mau dibuang mau apa. Yang penting saya hanya berpikir bahwa saya mau sehat, saya mau sembuh. Saya tidak mau digerogoti dengan situasi penyakit yang cukup membuat saya panik. Dengan emosi ada pada saat itu, ketakutan saya hanya pada ketakutan operasi kedua ada penyebaran. Sehingga itu yang membuat saya panik, sehingga pada waktu operasi kedua saya sempat mau masuk kamar operasi itu panas saya sampai 41. Berarti saya stres. Saya sampai bilang sama dokternya, izinkan saya cooling down, kalau boleh nanti saya mau operasi saya dikasih tahu. Ternyata sama dokternya hanya bilang, ayo kita ke kamar operasi. Saya jalan kaki, saya nyanyi,
Sampai di tempat operasi pun saya diajak menyanyi. Nah di situ saya kuat. Jadi ternyata operasi itu bukan merupakan sesuatu yang membuat kita cemas, kita ketakutan, tidak. Dan begitu saya menyadari bahwa payudara saya sudah tidak ada, di situ ya sudah, Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat saya dengan dibuangnya payudara yang sakit ini hanya untuk kesembuhan buat saya. Itu motivasi saya. Nah sekarang ini Bu, ada kabar gembira Bu. Ya. Ada kabar gembira sebenarnya untuk para wanita yang ada di Surabaya khususnya dan Indonesia pada umumnya ya Bu. Karena sekarang sudah ada komunitas bidadari Bu. Betul. Bukan ekstrak magis ya. Ya. Jadi ada komunitas bidadari ini saya dengar adalah pejuang-pejuang di mana mereka berusaha untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada wanita apa sih sebenarnya kanker itu, kanker payudara, kanker cervix tentunya, dan gimana gejalanya. Nah di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dea Nadia. Dea Nadia ini barusan dapat penghargaan ya Pak Dea? Ya benar. Penghargaan dalam bentuk apa nih Kak? Penghargaan pemuda pelopor di bidang sosial budaya dan wisata. Wow. Panjang ya. Penting sekali. Ini adalah kebanggaan bagi generasi muda arek-arek Surabaya, di mana seperti yang dikatakan Dr. Jenny tadi bahwa awal penyakitnya itu adalah timbul pada waktu masih muda. Nah, kalau pada waktu masih muda kita tidak memberikan pengetahuan tentang penyakit itu dan mereka tidak tahunya setelah sakit, begitu ya. Dan kalau tahunya setelah sakit lebih repot karena harus mengobati kan. Kalau pengetahuannya dari awal masih muda-muda sudah tahu, kemudian menyebarkan ke teman-temannya, itu saya kira akan lebih bisa mencegah, begitu ya. Betul, sangat betul. Ya lebih baik kita lebih preventif ya saat ini ya. Apakah yang muda, yang tua, mungkin dari Mbak Dea sendiri bisa memberikan informasi yang cukup positif karena Mbak Dea juga bergabung di bidadari dalam hal ini dan mungkin bisa memberikan informasi di mana seorang anak muda pun jangan lengkap ya dalam hal ini ya. Nah Mbak Dea, ini mungkin dari pengunjung Green City ini bertanya-tanya, ngapain sih Mbak Dea itu kok sampai mendapatkan penghargaan seperti itu ngapain? Kegiatan selama ini apa sih dari tahun 2009 ya Mbak Dea? Ya, tepatnya dari 2009. 2009 sampai 2014, 5 tahun berkiprah di bidadari. Ini kegiatannya apa aja kalau boleh tahu? Jadi waktu itu dimulai dari akhir 2009, tepatnya Desember 2009, saya mengikuti presentasi maraton mengenai kanker di Cito. Waktu itu saya mewakili jajaran mahasiswa Surabaya. Dan dari situlah saya mulai terlibat di hal-hal mengenai kanker dan lalu saya melihat bahwa ternyata banyak ya orang itu yang belum mengetahui informasi mengenai kanker. Padahal kanker itu kan penyakit yang kita tahu banyak sekali terjadi. Bahkan saya punya banyak teman yang keluarganya itu kena kanker, tapi mereka juga tidak punya informasi cukup mengenai apa itu kanker, bagaimana cara mengatasinya. Maka dari situlah saya juga tergerak untuk mengelola website kanker, yaitu www.bidadariku.com. Di situ ya informasinya. Ya, di situ informasinya yang saya bayangkan. Artikel-artikel yang ada di website tersebut itu ditulis oleh dokter yang berpengalaman di bidang kanker, bukan dokter yang spesialis lain atau orang lain yang menulis tentang kanker berdasarkan mistis atau hoax saja. Soalnya kanker ini sebenarnya fakta sama gosip itu simpang siur ya. Jadi kita nggak ngerti mana yang fakta, mana yang gosip. Bagus banget ada bidadari.com yang bisa menjelaskan mana yang fakta, mana yang itu hanya karangan belaka gitu. Ya, benar. Nah, kalau ini sepintas aja nih Mbak, kanker ini kan Mbak Dokter Dokter ini kan adalah survivor kanker payudara. Nah, untuk sebenarnya pencegahan untuk anak-anak muda itu apa aja sih sebenarnya harus mereka waspadai mungkin ya? Apa yang gejala itu apakah bisa muncul ketika saya masih umur 20-an ya? Apakah gejala itu udah bisa muncul ketika umur 20? Betul. Karena gini, kanker payudara itu sebetulnya kalau yang saya dapat informasi itu dari hormonal.
faktor hormonal ya, sehingga seyogyanya ya mungkin untuk para remaja itu kita juga sekarang junk food, makanan itu juga bisa penyebab ya atau kecenderungan yang bisa menimbulkan itu. Tapi biasanya kecenderungannya kalau masih muda itu berupa minum Tumor gitu ibu. tumor, maaf, tumor ya. Nah, cuma kita juga harus waspada. Tumor ini ada tumor zina dan tumor ganas. Kalau kita sudah tahu itu tumor zina, kita di situ betul-betul harus waspada. Makanan itu sangat diperhatikan. Dan kedua, kontrol ya, check up ya. Meskipun kita muda, kita harus cepat-cepat check up gitu. Karena sepertinya ini sudah sangat fenomenal sekali. Ada yang kanker payudara yang kita nggak tahu sebelumnya, nggak ada penyebab apa-apa, ternyata ada. Dan perlu diketahui genetik memang kayaknya ada ya, faktor genetik juga. Cuma pada waktu saya dicek, saya memang tidak ada faktor genetik, berarti dari keluarga tidak ada sama sekali. Jadi faktor apa? Saya cari, ternyata ada faktor stressing. Jangan lupa. Jadi stressing juga bisa. Stressing itu cukup tinggi di kalangan kita saat ini, baik anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua. Tingkat stressing itu sangat memicu, itu juga. Dan kedua juga rokok ya, rokok. Jadi ada berapa pilihan. Saya lihat dari yang lain-lain genetik saya tidak ada sama sekali. Faktor apa? Oh, tingkat stressing rupanya di situ. Sehingga ya ini yang perlu kita waspadai. Profesinya ini ya, rawan stres tingkat tinggi ya Bu. Atau malah jangan-jangan stresnya orang lain ketularan ibu karena orangnya curhatnya ke psikolog gitu. Kayak kalau itu enggak, saya nggak sampai stressing karena orang curhat masuk ke ruangan saya, ada masalah, selesai, saya keluar pintu, ya udah masalahnya ada di ruangan saya. Oh begitu, kalau seorang psikolog seperti itu nih dia, jadi bukan mereka menghantarkan sebuah stres kemudian diterima oleh dokter loh. Iya, kalau itu Kalau pada saat itu selesai dan habis. Betul ya. Hakim jangan dipikirin ini bener-bener banget gitu. Jangan kayak seolah itu masalah kita, ya udah kalau dicurhatin ya udah selesai. Itu kalau kita. Jadi tetangga ngadu, tetangga sudah rukun, kita masih pusing. Bener. Nah, ini berarti kalau misal ada anak muda nih ya, seperti Mbak Dea ini, pingin nggak sih di sini bidadari untuk anak muda ada berapa orang sebenarnya? Banyak, kan? Belum banyak kan? Belum banyak anak muda. Padahal kan justru semakin muda kita mencegah berubahnya suatu sel yang hilang ini jadi kanker. Kalau misalnya kita beritahu ke orang yang maaf sudah 70 tahun, 60 tahun kan bisa jadi kankernya sudah mulai tumbuh, sudah mereka. Tapi kalau kita bisa memberikan informasi ini, mereka mengerti, aplikasikan sejak kecil banget, saya kira sejak SMP lebih baik ya. Itu kemungkinan mereka mendapat kanker justru semakin kecil. Jadi setelah dapat penghargaan ini, kedepannya rencana Mbak Dea apa sih untuk istilahnya lebih melebarkan sayapnya bidadari ini seperti apa? Setelah ini rencana saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi bidadari pulang. Jadi kalau misalnya dulu kami pasif, atau saya biasa mengelola website, sekarang dikunjungi kurang lebih 2.000 orang per bulannya. Itu mereka hanya membaca dan mungkin mereka kalau memberikan informasi tersebut ke kawan-kawan, ke keluarga tercinta itu tergantung kesempatan saja. Kalau misalnya topiknya dibawa. Tapi sekarang saya benar-benar encourage kawan-kawan semua untuk bergabung dengan bidadari dan menjadi pemateri bidadari yang memiliki kualifikasi. Jadi kalau kawan-kawan tertarik, saya mohon segera kontak kami. Nanti kami berikan materinya, kami dilatih oleh dokter yang benar-benar pengalaman untuk bagaimana caranya mendeteksi kanker payudara dan kanker cervix dan materi-materi lainnya. Dan itu suasananya sersan kok, serius tapi santai. Jadi nggak usah terlalu tegang, nggak usah
harus jadi dokter atau seperti apa, enggak. Sampai Siapa saja sih ada yang boleh atau bisa bergabung menjadi bidadari itu? siapa saja yang mau. Cowok boleh nggak? Boleh, tapi ada batasannya mungkin ya. Batasan usia barangkali atau profesi atau barangkali? Profesi tidak ada, usia menurut saya yang bagus mungkin mulai SMA ya. Karena mereka mulai mengerti. Oh, setelah mulai dari SMA sampai dengan tidak terbatas ya. Kalau yang pria mungkin ada sedikit masalah soalnya kami juga diberi pelatihan untuk mendeteksi kanker payudara. Nah, itu kan perlu mengajari bagaimana caranya. Sayangnya para pria masih belum diberi pengetahuan sama. Atau kalau mungkin pria dibatasi sesudah menikah. Jadi dia bisa praktekkan dengan pasangannya, mungkin begitu ya. Boleh juga ya kalau yang seperti itu. Langsung praktek memang lebih afdol. Langsung dipraktek lebih afdal ya. Tetapi kalau sudah dibatasi seperti itu, mungkin nanti yang belum juga mau cari pengalaman dari situ barangkali. Saya cemburu. Oke, berarti kalau Saya mau tanya sama Mbak Dea. Iya, boleh. Pengertian dari bidadari sendiri itu dikhususkan untuk para wanita atau untuk para pria atau apa? Karena kita identik bidadari itu wanita ya. Terus arahan dari pengertian dari bidadari sendiri itu apa? Karena tujuannya tentang kanker apakah kanker cervix maupun kanker payudara ya. Tapi dari bidadari sendiri ini tujuannya kemana? Apakah yang dianggap bidadari itu para penderita atau kita ini yang mau membantu mereka yang kita anggap bidadari? Jadi kalau boleh jelaskan dari awal, bidadari itu adalah gerakan moral yang tidak mengizinkan satupun perempuan Indonesia maupun para manusia tidak melakukan payudara. Untuk mencapai visi kami ini, kami melakukan dengan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat berupa materi-materi kanker. Dan sekarang yang dari data kami dan dari data Indonesia, kanker cervix dan kanker payudara ini adalah kanker yang membunuh pertama yang terbanyak di Indonesia. Dan setiap jamnya yang tercatat di rumah sakit itu satu perempuan Indonesia mati karena kanker cervix. Belum yang tercatat, belum yang kanker payudara. Dan dua kanker ini adalah kanker yang bisa dideteksi secara dini. Ya. Dimana kalau kanker usus, kanker prostat, dan penyakit kanker payudara itu hanya ketahuinya itu setelah sudah mulai lanjut, dimana mulai terasa sakit. Kanker cervix dan kanker payudara ini bisa dideteksi sebelum stadium itu. Bisa dideteksi stadium ini. Karena itulah kami walaupun materi kanker kami berikan secara umum, tapi kami juga memfokuskan untuk kanker cervix dan kanker payudara. Begitu. Ya. Kasih ya. Para pengunjung Versi Timor yang konsen terhadap Ibu Jenny maupun Mbak Dea bisa bertanya. Siapa pertanyaan nanti akan mendapatkan kenangan cantik dari bidadari. Yang siapa mau bertanya? Baik, Dok, saya mau tanya, sebaiknya untuk edukasi kepada masyarakat itu mulai usia berapa sih bisa diperkenalkan bagaimana apa dan bagaimana kanker payudara untuk memberikan informasi? Iya, untuk memberikan buat gadis-gadis yang sudah mulai ini ya, mulai menstruasi ya, mulai menstruasi karena, nah ini kalau sudah menstruasi itu juga ada hubungannya dengan kecenderungan kanker cervix, ada dengan kanker payudara. Ini kelemahan kita sebagai kaum hawa ya, ada dua titik yang memang selalu menghantui kita. Kita sebagai orang tua tidak takut, tapi kita nggak anak-anak tidak takut, tapi orang tua yang was-was biasanya begitu. Sehingga seyogyanya kita sebagai orang tua pun bisa memberikan informasi ini kepada anak-anak kita yang mulai berangkat remaja, yaitu dengan ya pembersihan. Kita mulai dengan membersihkan vagina itu secara benar dan pemeriksaan secara benar juga. Dan ini yang perlu kita ketahui karena
anak-anak remaja menstruasi itu namanya tidak agak sembrono ya gitu. Nah, ini saya mungkin bisa Jadi menjadi mulai mereka mendapatkan mens pertama ya, bukan mulai dari mereka para wanita itu menikah ya. oh jangan, menikah itu sudah terlambat. Nah, kalau sekarang menikahnya umur 40 kan bukan Iya, lagi atau ada yang 45 masih belum menikah itu kan maka masih dari itu yang harus kita waspadai. Kita menyadari bahwa kita sebagai wanita itu ada penyakit yang sangat spesifik yang hampir diderita oleh kaum wanita khususnya itu, sehingga kita sadari itu dulu. Kalau anak-anak ya orang tua yang harus menginformasikan. Kalau anak-anak ini sudah tahu ya bagaimana caranya anak-anak ini bisa menginformasikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu biasa iya. antar teman saya kira ya daripada dari ibunya atau orang tuanya. Betul. Mereka punya jarak secara emosional, punya jarak antara anak sama orang tua. Tetapi kalau antar teman biasanya mereka saling bisa curhat ya. Gimana Mbak Dea? Untuk sosialisasi kepada teman-teman remaja yang baru mengajak remaja lebih enak kan dari kaum muda sendiri. Jadi langkahnya bidadari gimana ini mengajak kaum muda untuk jadi bidadari atau gimana? Langsung hubunginya kemana seperti itu? Silakan hubungi saya di 081 331 641 081 atau lebih mudahnya klik di www.bidadariku.com. Itu datanya detailnya sudah ada semua. Baik, saya mau kepada teman-teman atau adik-adik bagi saya Ruang muda, orang muda yang hadir di Grand City Mall, silakan kalau untuk ngobrol curhat apapun tentang kewanitaan atau masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kewanitaan, silakan klik di www.bidadariku.com. Nanti akan dijawab oleh Mbak Dea Nanda. Oke, terima kasih banget Ibu, ada Ibu Yeni di sini dan Mbak Dea. Terima kasih sangat sudah meluangkan waktu untuk di sini berbagi dengan kita di Grand City Mall Surabaya. Bagi pengunjung Grand City Mall bisa kalau mau berkonsultasi bisa di booth kami di Sebelah kiri panggung ya ada booth bidadari. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan petugas di sana. Dan juga nanti bisa ngajakin ngobrol tadi ya, kalau lagi pas istirahat nanti langsung aja didatengin disapa. Tadi ya saya mau curhat, saya mau ngobrol. Atau mungkin mau tukar-tukar pengalaman dengan Ibu Jenny. Di sini juga Ibu Jenny kalau nggak salah aktif di pendampingan paliatif ya Bu. Ya. Jadi kalau mau soal atau konsultasi kepada Bu Jenny, Mungkin saya sedikit tambahkan ya. Iya. Apabila kita sudah tahu teridentifikasi bahwa kita sudah terkena kanker payudara atau kanker serviks ya, seyogyanya jangan lari ke alternatif, jangan takut untuk konsul ke dokter, karena saya percaya bahwa dengan dokter itu akan terselesaikan semuanya. Jangan takut mati, itu aja yang penting. Karena penyakit itu ada obatnya, dan selagi kita tahu ada ahli yang bisa menghandle penyakit-penyakit ini, segeralah datang ke yang ahlinya. Jangan ke alternatif, itu aja. jangan dulu untuk bertanya kepada yang lebih tahu. Ya, jangan takut istilahnya ya Bu. Takut. Jangan takut. Takut ya. Kalau dengar sesuatu berita buruk itu dia kalau pertama didahulukan udah rasa takutnya dulu seperti ini. Jadi jangan pernah merasa takut jika Anda tervonis kanker payudara atau kanker serviks. Karena di sini ada www.bidadariku.com, masih ada teman-teman di sini para pejuang-pejuang wanita yang peduli terhadap nasib wanita Indonesia. Kalau semisal ingin tahu informasi-informasi tentang kanker, langsung ke www.bidadariku.com, langsung konsultasi, atau bisa kalau semisal ini setelah ngobrol-ngobrol ingin tahu
lebih jelas lagi langsung ke dokter yang bersangkutan. Jadi bisa langsung ke dokter patologi kan? Ya. Iya. Onkologi ya. Onkologi ya. Oke, terima kasih sekali Bu Jenny, Mbak Dea. Setelah ini jangan lupa untuk semua pengunjung Grand City Mall Surabaya akan ada rangkaian acara-acara hiburan lainnya yang pastinya nggak akan membuat hari Minggu ini membosankan, karena nanti akan ada